Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yeni Ramadiana Sution dengan NIM 22031134 kelas 1K Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Asahan. Tujuan saya pada saat ini adalah saya akan mempresentasikan hasil makalah saya materi 9 yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Masih banyak di antara kita yang masih belum sempurna menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang ejaan bahasa Indonesia, yaitu pengertian ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata. Pengertian ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Sedangkan pengertian ejaan yang disempurnakan yang biasa kita sebut dengan EYD itu sendiri adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital serta huruf miring. Dan penulisan unsur serapan EYD diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. 1. Huruf kapital. Menurut Widya, huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasanya. Biasa huruf kapital ini digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. 2. Huruf miring. Huruf yang bercetak miring biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kota. Huruf miring juga dipakai untuk menunjukkan istilah yang berasal dari bahasa asing. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah. Pemakaian tanda baca. Tanda baca menurut Gani dan Fitriah menyatakan bahwa tanda baca dapat membantu seseorang dalam memahami isi bacaan. 1. Tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. 2. Tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk huruf apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dalam teks. 3. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. 4. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 5. Tanda hubung. Tanda hubung biasa kita sebut dengan tanda strip adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. 6. Tanda tanya. Penggunaan tanda tanya sesuai kaidah hanya digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Tanda tanya ini biasanya digunakan pada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. 7. Tanda seru. Pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Penulisan kata. 1. Kata dasar. Menurut Justina dan Iska, kata dasar adalah kata yang tidak mengalami proses morfologis atau tidak mengalami proses afiksasi. Contohnya mandi, makan, minum, tidur, dan lain-lain. 2. Kata berimbuhan. Menurut Muflilah dan Sumilah, kata berimbuhan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan dari kata dasarnya.
Macam-macam kata imbuhan, ada imbuhan di awal kata, imbuhan di tengah kata, dan imbuhan di akhir kata. 3. Kata ulang. Menurut Lestari, kata ulang adalah pengulangan seruan, gramafik, atau suatu bentuk kata baik seluruhnya maupun sebagian dan disertai dengan variasi fonem maupun tidak. Contoh kata ulang adalah tiba-tiba. 4. Partikel. Menurut Jaja Sudarma, partikel adalah kesatuan unsur yang berfungsi cenderung tertutup dan tidak mengalami proses morfemis. Contohnya lah, kah, lah, dan pun. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah Melayu, Sunda, Jawa, Bali, maupun bahasa asing lainnya, seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing, yaitu unsur pinjaman yang sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal itu, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Demikianlah presentasi hasil makalah saya. Jika saya ada salah kata maupun ucapan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.